Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Stabita Zulfa dengan NIM akhiran 063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi transfer pricing atau harga transfer yang merupakan bagian dari akuntansi biaya. Materi ini merupakan pengembangan dari materi yang telah saya presentasikan pada tugas UTS dan akan saya jelaskan secara lebih rinci dan sistematis. Di slide pertama, kita akan membahas latar belakang. Transfer pricing muncul seiring berkembangnya perusahaan yang memiliki banyak divisi atau unit kerja. Dalam perusahaan seperti ini, sering terjadi transaksi internal. Misalnya satu divisi memproduksi barang dan divisi lain menjual barang tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul adalah harga berapa yang harus digunakan dalam transaksi antar divisi tersebut. Disinilah peran transfer pricing menjadi penting, karena penentuan harga ini akan mempengaruhi penilaian kinerja, laba divisi, serta pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, pengertian transfer pricing. Transfer pricing dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan atas penyerahan barang atau jasa dari satu unit organisasi ke unit organisasi lain dalam perusahaan yang sama. Walaupun transaksi ini terjadi di dalam satu perusahaan, namun secara manajerial tetap diperlakukan seperti transaksi jual beli agar kinerja setiap divisi dapat diukur secara objektif. Selanjutnya, tujuan transfer pricing. Tujuan utama dari penerapan transfer pricing antara lain yaitu yang pertama, untuk menilai kinerja masing-masing divisi secara adil. Yang kedua, untuk mendorong efisiensi biaya dan produktivitas. Yang ketiga, untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Serta yang keempat, yang terakhir yaitu untuk menjaga otonomi dan tanggung jawab masing-masing divisi. Dengan kata lain, transfer pricing tidak hanya soal harga, tetapi juga alat pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Dalam akuntansi biaya dikenal beberapa jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Transfer pricing paling erat kaitannya dengan pusat laba, karena harga transfer akan langsung mempengaruhi pendapatan, biaya, dan laba divisi. Selanjutnya, hubungan transfer pricing dan pusat laba. Pada pusat laba, manajer divisi bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan. Jika harga transfer ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka laba suatu divisi bisa menjadi tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Oleh karena itu, sistem transfer pricing harus ditetapkan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Metode penentuan transfer pricing. Secara umum, terdapat 3 metode penentuan transfer pricing, yaitu yang pertama, harga pasar, yang kedua, harga berbasis biaya, dan yang ketiga yaitu harga negosiasi. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kondisi perusahaan. Di slide ketujuh ada metode harga pasar. Metode harga pasar menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang berlaku di luar perusahaan. Kelebihan metode ini adalah objektif dan adil. Namun kekurangannya, metode ini sulit diterapkan jika tidak tersedia harga pasar yang jelas. Selanjutnya, metode berbasis biaya. Pada metode ini, harga transfer ditentukan berdasarkan biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya penuh. Metode ini relatif mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah kurang mendorong efisiensi karena divisi penjual tetap dapat menutup biaya.
Metode negosiasi dilakukan melalui kesepakatan antara divisi penjual dan divisi pembeli. Kelebihannya bersifat fleksibel dan mencerminkan kondisi nyata. Namun, kekurangannya adalah berpotensi menimbulkan konflik antar divisi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, di slide 10 ada dampak transfer pricing. Transfer pricing memiliki dampak terhadap yang pertama laba masing-masing divisi, kedua motivasi dan perilaku manajer, keputusan produksi dan penjualan. Oleh karena itu, kebijakan transfer pricing harus dirancang secara hati-hati. Contoh sederhana, sebagai contoh, divisi A memproduksi barang dan menjualnya ke divisi B. Jika harga transfer terlalu tinggi, divisi B akan terlihat tidak efisien. Sebaliknya, jika terlalu rendah, divisi A yang dirugikan. Contoh ini menunjukkan bahwa penetapan harga transfer sangat mempengaruhi laporan kinerja divisi. Selanjutnya ada kelebihan transfer pricing. Beberapa kelebihan transfer pricing antara lain membantu pengukuran kinerja divisi, mendukung sistem desentralisasi, memotivasi manajer untuk bekerja lebih efisien. Kelemahan transfer pricing. Namun, transfer pricing juga memiliki kelemahan seperti potensi konflik antar divisi, penentuan harga yang kompleks, resiko distorsi laba antar divisi, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan alat penting dalam akuntansi biaya. Transfer pricing membantu perusahaan dalam menilai kinerja divisi, mengendalikan biaya, serta mendukung pengembalian keputusan manajerial. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan konflik internal. Demikian pemaparan materi mengenai transfer pricing yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kebijakan suatu pihak atau perusahaan dalam menentukan harga transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat muncul karena adanya penyertaan modal, penguasaan melalui manajemen atau teknologi, atau karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada apabila 1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat berupa berbagai bentuk transaksi, seperti transaksi jual beli barang berwujud, transaksi pembayaran jasa, transaksi pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman, dan lainnya. Sebagai contoh, 75% saham PTA dimiliki oleh APTI Ltd Singapura. Dengan demikian, terdapat hubungan istimewa antara PTA dan APTI Ltd. Transfer pricing mengacu pada penentuan harga transaksi yang dilakukan antara PTA dan APTI Ltd. Apabila PTA menjual barang kepada APTI Ltd dengan nilai 100, maka nilai 100 tersebut merupakan harga transfer atau transfer price. Pada dasarnya, istilah transfer pricing bersifat netral, karena transfer pricing merupakan konsekuensi logis dari adanya perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi. Namun, istilah transfer pricing dapat berkonotasi negatif apabila
dapat dibuktikan bahwa harga transaksi afiliasi yang dilakukan ternyata merugikan penerimaan pajak suatu yurisdiksi. Hal ini yang kemudian dinamakan sebagai manipulasi transfer pricing. Pada umumnya, manipulasi transfer pricing dilakukan dengan memindahkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penentuan harga transaksi afiliasi harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau lebih umum dikenal dengan nama Arm's Length Principle. Jadi sudah paham ya sekarang mengenai apa itu transfer pricing dalam konteks perpajakan Indonesia? Semoga dari video ini jadi semakin paham ya mengenai transfer pricing. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan klik tombol notification agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube DDTC Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pajak. What is a transfer price? Here is company A. A makes widgets to sell to another company, B, which then sells these widgets to the public. As A and B are separate companies, the law of supply and demand would set the price of the widgets. In this case, the cost to make each widget is $50, and A sells them to B at the fair value price of $70. B then sells them at the market price of $90, which means that both companies make $20 in profit. But what if these companies are related in some way? Instead of two separate companies making $20 each, we have one corporate group, AB, that makes $40 in total. Would A still sell widgets to B at market price? Or would a different price be better? The price that related companies sell to each other is called the transfer price. Why does the transfer price matter? This is where taxes come in. Company A operates in a country with a 30% tax rate, and B in a country with a 10% tax rate. If A sells to B at $70 and both companies make $20, A would pay $6 in tax and B $2 for a total of $8. But if A sells to B at $60, then A would make $10 and B would make $30. Now both A and B would pay $3 in tax for a total of $6. This means that just by changing the transfer price, AB would get to keep $2 more of profit without making or selling any more widgets. Of course, in real life,
these amounts are not small. They can be millions or even billions of dollars. This means governments with higher tax rates, like the US, can be losing out on a lot of potential tax income. As a result, these governments have rules and regulations for transfer pricing, saying things like, "Hey, AB, you need to price that transfer at market price."